Ya, halo, ketemu lagi di Mind Talks. Kali ini dengan sahabat lama, Ozom Rocket Rockers. Ya. Bro, gua langsung aja. Oke, Eh, gua kita dulu kenal pas zaman kita band-bandan lah di Bandung. benar. Eranya do it yourself, apa? DIY, Independent, DIY. DIY ya. Nah, dari sejak itu terus terang gua nggak terlalu menggawangi lagi dunia itu. Tapi ya kalau musik kan pendengar musik lah. Pastilah ya, siapa sih yang nggak denger musik? Benar. Orang yang nggak main musik juga pasti dengerin musik kok. Benar. Nah, gua ini beberapa tahun belakangan ini jadi punya pertanyaan. Tapi karena mungkin gua nggak terlalu banyak temen yang di dunia entertain musik yang bisa gua temuin, kali ini ada lu. Jadi gua mumpung lah, ada lu lah gitu ya, gua tanya. Ini kan sekarang udah platform digital. Betul. Nah, kalau zaman era kita dulu kan satu dua pengakuan karya maupun bicara komersil. Betul. Itu dituangkannya lewat album. Ya, Dari mulai rilisan kaset, kemudian rilisan CD gitu ya, keluar. Nah, sekarang dengan digital platform ieu teh kumaha jadi hitung-hitungannya, Zob? sampai sekarang pun kalau gua pribadi nih nggak tahu hitungan fix bener si digital platform itu gimana. Tapi yang udah pasti kan memang ada report ya, kayak misalkan di Spotify satu kali play itu ada harganya lah. Terus total report di YouTube ada harganya juga gitu. Cuman untuk hitungan pasti fixnya sih emang nggak tahu berapa. Oh, Kayak misalnya lu play satu Iya. kali play di YouTube, si artisnya itu dapat Artisnya berapa? dapat berapa, Nah, gitu. nggak tahu. oke lah. Gua lebarin dikit. Jadi gini, kalau zaman waktu gua ikutan dulu masih ngeband kan, yang dikejar goalnya itu Jualan. bikin satu album nih. Nah, Satu album teh dari mulai 10 lagu sampai 14, 15, Betul. 16. Side A, side B malah. Nah, sekarang kan dengan digital itu teh lu tuh jadi bisa cuma ngeteng gitu 1-2 lagu. bener. Tapi dari situ lu jualannya bisa lebih banyak malah kan. Kayak misalkan ada teman-teman gua yang si play di YouTube-nya udah 2 juta, 4 juta gitu. Emang bener dapat fresh money-nya tuh Oke. menggiurkan dan pengen gitu lah, kayak anjir ini kabitan nih. Cuman buat ngejalanin itu teh memang ya balik lagi lu harus fokus gitu, ngejalanin apa juga harus fokus. Tapi artinya sudah tidak ada lagi kalimat Harus misalkan album. gini, Zom, kapan bikin album baru? Nah, Itu teh Kalau si obrolan kayak kapan bikin album baru, Nah, kalau buat musisi ya, ah, kalau gue sebagai musisi mah album tuh harus oke. Jadi kayak album tuh bukti ini karya gue nih udah beres, satu album ada satu pack dan terus dirilis secara benar juga, meskipun kita sekarang jualan di digital ya. Cuma kalau Iya. buat gue fisik tuh penting lah, album fisik tuh penting. Ya, Soalnya kayak lebih ke mungkin Memorabilia, memorabilia iya, tapi kalau lu bisa megang sesuatu itu kan lebih puas gitu, ya kan? iya benar. Tapi artinya gini, lu sendiri dengan band lu gitu ya. Gua nggak mau bahas bandnya Rocket Rockers karena bisa nonton di channel lain. Gua dari sudut pandang seorang Ozom aja. Berarti lu sendiri sekarang punya dua opsi dong. Satu, kita keluarin single dong. Atau tadi mungkin dalam satu perayaan lu mengeluarkan one whole package gitu ya, satu album. Itu kita lakuin sekarang malah. Oh, Jadi si Rocket Rockers bakal kita tanggal 24 Agustus hari Kamis bakalan rilis album. 24 Agustus besok. Ya, Kamis. Kita bakal rilis album ke-7. Tapi sebelumnya juga kita gara-gara mungkin pandemi ya kita ngeluarin single. Oh, Kenapa kita ngeluarin single itu biar kita tetap ada lah. oke, iya. Terus jadi memang tadinya album tuh mau 2 tahun kemarin, 3 tahun ke belakang lah. Nah, single-single yang lu rilis kemarin versi dengan digital ini, apa akan ada di album baru? Satu lagu doang yang ada di album baru. Oh, sisanya lagu baru semua ya? Biasanya lagu baru semua. Oke, berarti single yang akan ada di album baru ini, kalau gue boleh tulis di deskripsi, apa judulnya?
Udah 2 single kemarin tanggal 17 kita ulang tahun kan, 17 Agustus. Oke. Kita ngasih hadiah bocoran single kedua lah. Itu Anggap Mati. Yang sebelumnya kita rilis tanggal 7 bulan 7 tahun 7. Kenapa tahun 7? 2023. 2 tambah 3 tambah 2. Jadi 7 kan 777. Kita rilis Bertahan. Oke. Single pertamanya Bertahan, single keduanya Anggap Mati. Itu udah ada di Udah YouTube ada ya? di Official ya, ini ya. di semua platform digital udah ada. Oke. Nah, tadi lo akan promo album baru 26, which is mungkin nanti 24. Mungkin nanti ini akan keluar setelah 24 juga. Oke. Apa? Pertanyaannya gue balik lagi ke tentang bisnisnya. Gitu. Karena podcast gue lebih pengen ya, science isu ini. Buat lo sendiri dengan lo kan ini sepengetahuan gue hidupnya ada 2 zaman. Ya, betul. Dulu kita zaman ngeband, kita Analog rekaman kena, analog, bro, iya. DAT. Analog kena, digital Sistemnya kena. kaset, outputnya gitu ya, CD, jalurnya ada yang jalur mainstream, artinya major label, ada jalur independen. Iya. Tapi skemanya adalah sama, lu mencetak, lu mendistribusikan gitu ya. Nah, lu kan ada di 2 zaman, sekarang lu di digital. Apa perbedaan dan keuntungannya menurut lu dari segi lu, bukan hanya musisi, lu sebagai pribadi dong, bahwa ini kan menjadi salah satu aktivitas utama lu. Iya, betul. Nah, artinya secara ekonominya gimana? Kemudahannya buat gue ya di digital itu semua karya yang lu bikin tuh bisa langsung worldwide gitu. Oke. Terus Betul. udah gitu kemudahan digital lagi. Misalkan gue bisa bikin karya apapun. Misalnya nggak hanya dengan si Rocket. Kayak sekarang ini ada podcast, ada macam-macam. Buat beberapa orang juga kan, oh ini podcastnya jadi, terus menghasilkan duit. Ya. Saya eksklusif sama satu platform tertentu, itu kan emang di kontrak lumayan ya. Iya. Saya emang menghasilkan banget gitu. Oke. Jadi buat gue kemudahannya, ya itu semua bisa lebih mudah kalau Oke. buat si digital. Perhitungannya pun lebih jelas dong. Perhitungannya jelas, ya. Walaupun maksudnya- tadi lu nggak tahu satuannya. Iya, satuannya nggak tahu. Tapi kan lu dapat transparansi in every month atau apa Iya, dari- iya, ada. lu dapat itu kan, Ada dapat. dimana mungkin itu sistem yang berbeda dari lu dulu dengan sebelumnya dengan versi non digital ya. Betul. Oke. Gue ngalamin mungkin kalau bisa dibilang ada tiga zaman ya. Zaman analog tuh biasanya jualan fisik kan. Terus sempet ada jualan di tengah-tengah, itu jualan ringback tone. Oh iya benar. Itu tuh iya. RBT itu Iya. di saat orang-orang belum bisa mendownload legal kan. Tapi itu, oh gila, gue ada temen gue ngeband, ya dia terkenal lah. Dia itu nggak tahu tiba-tiba dapat report RBT seband seorangnya bisa dapat per 3 bulan itu 1 M. Jadi bersih ke bandnya itu kan berarti yang download emang bandnya band gede sih. Gue dapat ceritanya. Jadi dia dapat bandnya dia ngeband berlima. Terus seorang dapat per 3 bulan tuh 1 M, berarti kan 5 5 M. M buat satu band nih. Iya, iya. Itu bersih itu. Iya. Kan nggak tahu profit yang lainnya Iya. si company-nya pasti lebih gede kan. Iya. Iya. Meskipun itu bertahan cuman ya sekitar 7 tahunan lah, 5 tahun 7 tahun udah. Oke. Nah, tapi kan lu mengalami era itu. Nah, pada saat sekarang era digital nih, ini kan perbedaannya jadi gini ya. Gua sendiri aja ini asumsi. Kalau lu dulu ikut satu buah major label, let's say, ini gua balik lagi ke secara ekonomi ya, individual. Lu bisa mendapatkan satu kontrak yang entah mungkin lu ada payment yang dilakukan advance. Iya. Ya kan? Betul. Nah sekarang ini kan orang jadi dengan ada platform digital pasti majority banyak yang memilih independen. Bener. Saya bisa ngerjain semua sendiri. Rocket Rockers independen nggak sekarang? Iya. Ini label kan? Iya. Oke. Label sendiri, terus apa yang kita kerjain juga semuanya kita tahu gitu. Nah perbedaannya kayak jahatnya gini. Waktu lu dulu major label, lu bisa advance, tarik cash dong di awal Bener, misalkan. bener. Nah ini perbedaan dengan lu sendiri kan? Kalau sama sekarang lebih enaknya kita tahu apa yang major label kerjain kan. Apalagi sekarang digital,
udah tau lah si pattern terus skemanya kayak gimana ngerjainnya. Ya kita kerjain aja semua yang mereka kerjain gitu. Cuman bedanya kalau si major label sekarang mereka itu punya dana di belakang Oh ya, yang bisa dipakai buat kayak ya bridging lah. bukan bridging sih sebenarnya, kayak kita main di dunia digital gitu. Oke. Yang ngontrol itu kan bukan kita, Iya. tapi orang yang punya Oke, algoritmanya. punya algoritma. Kayak lu mau main di Instagram, Ya. ya lu adalah ngiklannya kan. Kalau misalnya major label nih lu pasang iklan di Google di Iya, mana, iya, iya. mereka yang bayarin kan. Iya. Nah kalau kita kan nggak punya itunya gitu. Oke. Kayak Oke. tiba-tiba aduh kita harus nge-ads nih 20 juta gitu. Kalau mereka tiba-tiba gue butuh lagu ini naik, suntik, Ya. udah besar mah ya otomatis Ya, udah artinya, organik gitu. artinya sebetulnya tadi ya secara kemudahan bermusikalitas dengan era digital lo jauh lah. Jauh banget. Lebih. Tapi dari segi tadi manajemen, Iya. artinya kalau lu mau sustain secara band as a management, artinya lu harus capable untuk bisa melakukan inventory dana dong ya. Betul, sebenarnya yang betul. ada ya. Betul. Terus kan kayak kalau misalkan dari sisi bisnis, mungkin apa yang kita dapetin kalau misalkan major label mereka publishing punya sendiri, dan ya potongan-potongan yang itu Iya. mereka bisa motong buat perusahaan lah. Iya. Kalau kita kan harus masih ikut yang lain gitu. Itu doang. Oh, oke. Kekurangannya itulah mungkin. Nah, pertanyaan lagi buat lu kan ada off air. Ya. Ya. Pertanyaannya buat musisi baru yang memang hanya mau berkarya di platform digital tanpa ingin menguatkan ke jalur panggung. Menurut lu secara nilai ekonomi dan bisnis apa memungkinkan? Jadi Masih mungkin sih, tapi balik lagi ke karyanya. Kalau misalkan emang karyanya oke, ya pasti bakal diterima sama netizen juga lebih baik lah. Ya lu kan bertanggung jawab dong, masa lu tidak mau karya lu untuk menghibur betul, netizen secara betul. langsung nih. Tapi intinya platform digital ini memungkinkan ya untuk orang, oke Jom gue bikin lagu deh, misalnya gue ya, gue bikin lagu tapi karena satu hal lain sebab gue nggak ngejar panggung deh, gue bikin karya, and then gue pertanggungjawabkannya melalui platform digital pribadi. Kemudian ternyata dapat respon dengan platform tadi ya, Spotify apa. Itu sangat Itu mungkin. punya nilai ekonomi. Sangat mungkin. Itu yang nggak ngejar panggung. Mungkin sekarang banyak YouTuber. Kayak YouTuber lu cover apa. Ya. Mereka off air, nggak perlu off air. Itu kalau cover gitu ada izinnya nggak? Biasanya sih ada, nanti begitu lagunya kan pasti udah ada misalnya si orangnya udah punya publicist dan ini, jadi bisa disclaimer mungkin masuk berapa persen gitu, jadi kebagi-bagi. Udah langsung udah oleh langsung si ininya ya, engine-nya ya. Oke. Nah, ini kayaknya sepintas doang nih kita ngobrol beberapa belas menit, tapi dapat insight banyak, bro. Ini nanti moga-moga ada waktu kesempatan lagi kalau gue ada pertanyaan yang mau dikupas boleh dong. tentang sisi lain dari sebuah karya, yaitu sisi lain dari sebuah industri ya, Iya. dari industri musik. Kita ngobrol lagi ya? Boleh dong. Oke, kalau gitu demikian dulu. Thank you buat waktunya, Zoom. Sama-sama. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.